Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menyimak materi pertama setelah UTS mata kuliah bahasa Inggris dengan saya Dwi Arianti Nur Utami. Untuk pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang present tense sesuai dengan kontrak perkuliahan yang di awal pernah saya jelaskan. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu tenses. Jadi tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan perubahan waktu, di mana perubahan waktu yang berbeda dapat mempengaruhi bentuk kata kerja yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jadi, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja dalam suatu kalimat yang disebabkan karena perubahan bentuk waktu atau keterangan waktunya. Ya, nah sebelum kita masuk ke tenses, kita harus tahu dulu nih jenis kalimat itu ada berapa. Ada beberapa jenis berdasarkan predikatnya, ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verb. Contohnya adalah kalimat yang kata kerjanya eat, walk, atau drink. Nah, kalimat verbal ini dibagi menjadi beberapa jenis, ada kalimat verbal positif, kalimat verbal negatif, dan kalimat verbal tanya. Sehingga kalimat verbal positif itu berupa affirmative sentence atau kalimat berita. Contohnya, she walks to school. Kalau verbal negatif, di mana kalimat yang menyangkal dengan ditambahkan not pada kalimatnya. Contohnya adalah, she does not walk to school. Nah, penambahan not ini itu pada do atau does atau did. Ya. Nah, kemudian ada kalimat verbal tanya. Jadi, kalimat verbal tanya ini memindahkan do atau does atau did di awal menjadi di awal kalimat. Contohnya, does she walk to school? Seperti itu. Itu kalimat verbal. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, kalau kalimat nominal, itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tapi dapat berupa kata benda atau kata sifat atau kata keterangan yang disisipkan auxiliary verb to be. Apa itu auxiliary verb to be? Itu is, am, are, was, dan were. Nah, kalimat nominal juga ada kalimat nominal positif, negatif, dan juga kalimat nominal tanya. Kalimat nominal positif contohnya adalah kalimat she is my teacher, di mana ada auxiliary verb to be, yaitu is, dan ada predikatnya berupa kata benda di sini yaitu my teacher. Kemudian ada kalimat nominal negatif yaitu menambahkan not setelah auxiliary verb to be. Contohnya, she is not my teacher. Atau kalimat nominal tanya di mana auxiliary verb to be pindah ke awal kalimat. Contohnya, is she my teacher? Seperti itu. Sehingga harus diketahui terlebih dahulu bahwa jenis kalimat berdasarkan predikatnya itu ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, kita masuk ke dalam tenses. Nah, tenses ini kan tadi perubahan bentuk kata kerja karena ada perubahan waktu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan present tense. Karena tenses itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu present tense, past tense, future tense, dan future past tense. Nah, saya akan pertemuan hari ini fokus di present tense, di mana present tense ini terbagi menjadi simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Oke, kita masuk ke simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kejadian yang biasanya diulang-ulang atau peristiwa atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu, ya. Nah, biasanya simple present tense bentuk waktunya itu sekarang. Dan juga yang harus digarisbawahi adalah sekarangnya yang biasa dilakukan atau berulang-ulang atau dapat berupa juga kenyataan dalam bentuk yang sederhana. Nah, untuk menggunakan tense simple present tense ini untuk kalimat positif itu subjek plus infinitive atau verb pertama. Untuk subjeknya adalah I every day. Contohnya adalah I read newspaper every day. Kemudian bagaimana kalau subjeknya he, she, dan it? Maka rumusnya adalah subjek plus verb 1 ditambah akhiran s atau is. Contohnya he works. Nah, verbnya adalah work ditambah s. Works hard every day. Gitu. Jadi, ini bergantung dengan subjek. Jika subjek he, she, it, maka ditambah s atau is di
verbnya. Jika subjeknya I, we, they, maka tidak ada penambahan S atau IS. Kemudian bagaimana kalau kalimat negatif menggunakan simple present tense? Contohnya di sini ada menambahkan not. Karena tadi kalimat verbal negatif itu ditambahkan not pada do atau does atau did. Nah, karena simple present tense maka ditambahkan not itu pada do atau does. Ditambahkan not pada do jika subjeknya adalah I, you, we, they. Ditambahkan not pada does jika subjeknya adalah he, she, it. Kita lihat penggunaan kalimatnya. Contohnya, I do not read a newspaper every morning atau every day. Kalau di positif, I read newspaper every day. Kalau di negatif, I do not read a newspaper every day. Gitu ya, atau every morning. Kemudian kalau positif, he works hard every day. Kalau negatifnya adalah he does not work hard every day. Nah, bagaimana dengan kalimat tanya? Nah, kalimat tanya, maka do, does itu pindah ke awal kalimat dengan susunannya adalah do atau does plus subject plus infinitive verb 1. Atau kalau does, infinitive verb 1 plus S atau IS untuk subjek he, she, it. Contoh dalam kalimat, kalau awalnya adalah I read newspaper every day, maka untuk kalimat tanya adalah do I read a newspaper every day atau every morning? Ini pertanyaan yang jawabannya yes or no. Atau kalau subjeknya adalah he, she, it, maka does he works hard every day? Gitu ya. Does he work hard every day? Sorry, sepertinya ini ada salah di... Oke, saya salah ketik ya, teman-teman ya. Jadi di sini untuk kalimat tanya itu tidak perlu lagi S atau IS ya. Does plus subject plus infinitive verb 1 saja. S dan IS-nya sudah hilang karena sudah menjadi does. Sehingga does he work hard every day? Do I read a newspaper every day atau every morning? Kemudian bagaimana kalau dengan menggunakan question word? What, when, where, how, who. Ya, itu namanya question word. Maka susunannya adalah rumusnya question word plus do or does plus subject plus verb 1. Bagaimana kalau question word-nya menanyakan subjek, yaitu question word who. Maka who plus verb 1 plus S or ES. Gitu ya. Contoh dalam kalimat. Where do you live? Itu untuk subjek you. Untuk subjek he, she, it, where does she teach you? What does she teach you? Apa yang dia ajarkan kepadamu? Untuk question word menanyakan subjek, contohnya adalah who teaches you English? Siapa yang mengajarkanmu bahasa Inggris, gitu ya. Nah, itu menjadi rumus untuk simple present tense. Perlu diingat bahwa simple present tense digunakan untuk kebiasaan atau kejadian yang biasa diulang-ulang, atau peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, keterangan waktu yang digunakan simple present tense biasanya menunjukkan derajat keseringan. Ada kata kunci. Contohnya ada always, yaitu selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, never, tidak pernah, dan ever, atau pernah. Nah, itu biasanya menggunakan simple present tense. Itu untuk kalimat verbal, kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Bagaimana dengan kalimat nominal yang verbnya adalah atau predikatnya adalah bukan kata kerja, non-verb ya. Di sini ada kalimat nominal positif, negatif, tanya, dan question word. Rumusnya adalah untuk kalimat positif subject plus to be plus non-verb. Nah, to be-nya itu adalah bisa is, am, atau are. Is untuk subject she, he, it, am untuk subject I, are untuk subject we, you, dan they. Contohnya adalah dalam kalimat I am happy. Jika kalimat negatif, subject plus to be plus not plus non-verb. Contohnya, I am not happy. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be plus subject plus non-verb. Am I happy? Jawabannya akan yes or no.
Bagaimana kalau question word? Maka question word is to be plus subject, where are you? Gitu ya. Nah, untuk simple present tense lagi, untuk memudahkan penggunaannya, itu kita lihat tanda waktu atau time signalnya. Di sana biasanya simple present tense itu time signalnya every, setiap, every hour, every minute, every morning, di mana itu merupakan kejadian yang biasa atau diulang-ulang. Kemudian in the morning, in the afternoon, in the noon, in the night, ya, atau at night, at noon, once a week, twice a week, sekali seminggu, 2 kali seminggu. Berarti kan artinya kebiasaan yang selalu dilakukan berulang-ulang. 3 times a week dan sebagainya. Atau on Sunday, on Monday, at 5 o'clock, at 7 o'clock gitu. Oke, itu simple present tense. Kemudian saya akan lanjutkan ke present continuous tense. Jadi present continuous tense ini adalah tenses yang digunakan untuk bentuk waktunya adalah sekarang dan sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung. Atau si perbuatannya sedang terjadi ketika dibicarakan. Nah, ini rumusnya subject plus to be plus infinitive ing atau verb ing untuk kalimat positif. Kemudian untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus infinitive verb ing. Untuk kalimat tanya, to be plus subject plus infinitive verb ing, infinitive plus ing. Untuk question word plus to be plus subject plus infinitive plus ing. Kalau question word untuk menanyakan subjek yaitu who plus to be plus infinitive plus ing. Bagaimana contoh dalam kalimatnya? Untuk kalimat positif, contohnya adalah I am reading a magazine. Saya sedang membaca majalah. Nah, sedang membaca majalah itu sedang dilakukan dan terjadi pada saat dia berbicara. Oke. Nah, kalau negatifnya adalah I am not reading a magazine. Kalimat tanyanya to be pindah ke depan, am I reading a magazine? Kemudian untuk question word, what are you doing? Jawabannya pasti I am reading a magazine. Atau who is reading a magazine? Sarah is reading a magazine. Seperti itu. Tapi ada pengecualian, beberapa kata tidak dapat digunakan present continuous tense walau dilakukan sekarang. Contohnya adalah kata verbnya want. Contohnya I want to see my grandma now. Walaupun dia ingin melihat neneknya sekarang, tapi tidak menggunakan tenses present continuous gitu. Tidak I want seeing my grandma now, tapi menggunakan infinitive to, itu I want to see my grandma now. Ya. Nah, untuk present continuous tense itu menggunakan time signal atau tanda waktu berupa now, sekarang, at present, right now. Now, at present, right now, itu artinya sekarang. At this moment, pada saat ini. This morning, pagi ini. This afternoon, sore ini. This night, malam ini. Today, hari ini. Nowadays, sekarang ini. For the time being, untuk sementara waktu. Nah, itu time signal yang biasanya digunakan pada kalimat yang menggunakan present continuous tense. Jadi perlu diingat present continuous tense adalah kejadian yang sedang berlangsung dan kejadian tersebut terjadi pada saat dibicarakan. Kemudian selanjutnya adalah present perfect tense. Ya, present perfect tense itu adalah tenses yang digunakan ketika perbuatannya sedang terjadi, tapi pada waktu yang tidak tertentu atau indefinite time di masa lampau. Jadi perbuatannya telah selesai ketika dibicarakan oleh orangnya. Nah, dia ada kalimat positif, negatif, kalimat tanya, dan question word untuk kalimat verbal, dan nanti juga ada kalimat nominalnya. Nah, contohnya di sini, contohnya ada we have written letter to you. Jadi untuk kalimat positif
rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Has digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, contoh kalimatnya, we have written letter to you. Artinya adalah kami telah menulis surat kepadamu. Nah, itu telah selesai. Jadi telah selesai ketika dibicarakan. Si proses menulis suratnya sudah selesai. Ketika bilang we have written letter to you. Dan ini waktunya tidak tentu gitu, indefinite time, di masa lampau. Bentuk waktu sekarang tapi telah selesai. Kemudian contohnya, she has taught this class for 10 years. Dia telah mengajar kelas ini selama 10 tahun. Kemudian untuk negatif, kalimat negatifnya, have dan has kemudian diikuti kata not. Contohnya, we have not written letter atau she has not taught this class. Kami belum menulis surat kepadamu atau dia belum mengajar kelas ini selama 10 tahun. Nah, bagaimana untuk kalimat tanya? Have dan has pindah ke awal kalimat. Jadi, kalimatnya adalah have we written letter to you? Yes or no? Has she taught this class for 10 years? Yes or no? Ya. Kemudian kalau question word, itu question word plus have or has plus subject plus verb 3. Atau question word dengan subjek yang menanyakan subjek, itu question word who plus has plus verb 3. Contoh kalimatnya, what have we written? Atau how long has she taught this class? Atau who has taught this class? Seperti itu ya. Nah, itu untuk kalimat verbal. Bagaimana dengan kalimat nominal? Jadi kalimat nominal adalah predikatnya bukan verb, bukan kata kerja ya, atau non-verb. Sehingga kalimat positifnya adalah kalimat nominal positifnya subject plus have plus been plus non-verb. Subjeknya I, you, we, they untuk have, dan untuk has he, she, it. Contoh kalimatnya, we have been in Surabaya for 8 years. She has been here since yesterday. Untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan not setelah have or has. Jadi kalimatnya adalah we have not been in Surabaya for 8 years. Atau she has not been here since yesterday. Untuk kalimat tanya, have dan has pindah ke awal kalimat. Have we been in Surabaya for 8 years? Atau has she been here since yesterday? Ya, untuk question word plus have or has plus subject plus been plus non-verb. Contoh kalimatnya, where have they been? Atau how has he been? Nah, untuk question word who itu plus has plus been plus non-verb. Contohnya, who has been in your house since yesterday? Seperti itu, ya. Oke, nah ini untuk memperjelas. Jadi present perfect tense itu biasanya digunakan untuk kalimat jenis apa? Umumnya yang pertama digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan atau tindakan yang baru saja terjadi sehingga hasilnya atau akibat dari kejadian tersebut masih dapat dilihat hingga saat dibicarakan. Kejadiannya sudah selesai, tapi hasil dari kejadian tersebut masih bisa dirasakan ketika dibicarakan. Contohnya, dalam kalimat, she has written a letter. Dia telah menulis surat. Nah, misal, akibat dari penulisan surat itu masih bisa dirasakan. Atau, I have opened the door. Saya telah membuka pintu dan mungkin masih terlihat pintu yang terbuka, ya. Kemudian umumnya digunakan untuk yang kedua, menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai pada saat yang tidak tertentu di waktu lampau, tapi waktu terjadi peristiwa tersebut tidak dipentingkan. Waktunya tidak terlalu diperhatikan. Yang paling penting adalah hasil dari perbuatannya sekarang, gitu ya. Jadi hasil dari perbuatan atau peristiwa tersebut
dirasakannya sekarang ketika dibicarakan. Contohnya, she has locked the door and now we can't open it. Jadi dia telah mengunci pintu dan sekarang kita tidak bisa membuka ini. Sehingga dampak atau akibat yang dirasakan dari lock the door tadi, has locked the door, itu masih terasa. Sehingga terasanya apa? Kita tidak bisa membuka pintu itu. Jadi sudah dilaksanakan di waktu lampau, tidak penting kapan waktunya, tapi waktu lampau. Kemudian, dan hasil atau akibat dari kejadian tersebut masih dirasakan. Masih bisa dirasakan sekarang ketika dibicarakan. She has locked the door and now we can open it. Gitu ya. Kemudian digunakan juga untuk nomor 3, menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi, tetapi waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan tersebut belum habis. Menyatakan perbuatan yang telah terjadi, tapi waktu terjadinya peristiwa belum habis. Contoh, I have written 2 letters this week. Artinya, saya telah menulis 2 surat minggu ini. Pada saat bicara, waktunya atau harinya masih termasuk dalam minggu yang dimaksud. Jadi belum selesai 1 minggu tersebut. This week-nya belum selesai. I have written 2 letters. Jadi saya sudah menulis 2 surat minggu ini. Tapi yang ketika bicara, 1 minggu di minggu ini itu belum habis. Gitu. Kemudian yang keempat, menyatakan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang. Nah, pada umumnya bentuk kalimat ini sering diikuti oleh before, or already, ever, never, dan yet. Jadi, kejadiannya diulang pada waktu yang tidak tahu sebelum dari sekarang. Contoh, I have heard this before. Saya telah mendengar ini sebelumnya gitu. I have never been there. Saya tidak pernah pergi ada di sana sebelumnya. I have never been there. Saya belum pernah ada di sana gitu ya. Kemudian nomor 5, menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi di waktu lampau dan masih terjadi pada saat sekarang dan akan datang. Jadi pada saat sekarang maupun yang akan datang itu masih terjadi, tapi kegiatannya dimulai di masa lampau. Contoh, I have been here since yesterday. Saya sudah ada di sini sejak kemarin. Sehingga sekarang juga saya masih ada di sini. Masa yang akan datang besok misal juga saya masih ada di sini. I have been here since yesterday. Itu ya. Tapi ada di sininya mulai dari kemarin, lampau. Kemudian nomor 6 itu menunjukkan perbuatan yang selesai dalam waktu singkat. Umumnya digunakan kata at least, akhirnya, finally, akhirnya, dan just, baru saja. Contohnya, perbuatan yang selesai dalam waktu singkat. I have just met him. Harusnya met ya. I have just met him. Saya baru saja ketemu dia. Jadi itu sangat singkat dan baru saja terjadi. Gitu. Kemudian, bagaimana untuk menandakan dia menggunakan present perfect tense? Tentu kita harus lihat time signal, tanda waktu ya. Yang biasanya digunakan tanda waktu untuk present perfect tense yaitu since, sejak, since yesterday, since last week, sejak kemarin, sejak minggu yang lalu, atau for, selama, for 3 days, for 3 years, dan ada juga time signal yang terletak sebelum verb ketiga, yaitu ada already, sudah, yet, belum, just, baru saja, ever, never, sometimes, occasionally, often, usually, always, dan almost. Dan biasanya terletak di akhir kalimat itu ada before, lately, recently, dan so far. Itu present perfect tense. Kemudian saya berlanjut ke present perfect continuous tense. Gabungan dari perfect tense dan continuous tense. Nah, rumus kalimatnya adalah present perfect itu kan have or has plus verb ketiga. Kalau present continuous adalah to be plus verb ing atau infinitive ing. Sehingga ketika digabung, to be plus verb ing, to be-nya ditambah jadi verb 3 menjadi been, have been, sehingga jadi have been plus verb ing. Ya, jadi rumusnya gabungan antara perfect tense dan continuous tense. Perfect tense adalah have plus bentuk ketiga
verb ketiga, continuous adalah to be plus verb ing. Sehingga ketika digabungkan, be-nya menjadi verb 3 menjadi been, dan have tetap ada di depan, verb ing tetap ada di belakang. Sehingga di kalimat positif, itu subject plus have or has, plus been, bentuk ketiga dari be, plus infinitive ing atau verb ing. Nah, have dan has digunakan tergantung dari subjek di awal kalimatnya. Kalau I, you, we, they menggunakan have, jika he, she, it menggunakan has. Contoh dalam kalimat. Untuk subjek they have been living here since 1971. Dalam arti, mereka telah tinggal sejak tahun 1971 yang lalu dan sekarang masih tinggal di sini. Nah, present perfect continuous tense, saya belum jelaskan sebelumnya, yaitu bentuk waktu sekarang, selesai, dan sedang berlangsung. Yaitu perbuatan atau keadaan yang dimulai pada saat lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Gitu ya, perfect lampau dan masih berlangsung hingga sekarang, continuous. Nanti apa bedanya Bu dengan perfect tense yang sebelumnya dijelaskan, nanti kita jelaskan setelah ini ya. Oke, kemudian contoh kalimat yang lain ketika subjeknya adalah she menggunakan has, she has been studying for 2 hours. Dia telah belajar dari 2 jam yang lalu dan sekarang masih belajar. Jadi kalau has been studying, dia telah belajar dan sekarang masih belajar. Untuk kalimat negatif, ditambahkan not setelah have or has. Contohnya, we have not been living here since 1971. Dia sudah tidak tinggal di sini sejak tahun 1971. Atau, she has not been studying for 2 hours. Dia sudah tidak belajar selama 2 jam. Untuk kalimat tanya, have dan has pindah ke awal kalimat. Contohnya ada, have we been living here since 1971? Jawabannya have yes or no. Yang kalimat selanjutnya, has she been studying for 2 hours? Jawabannya yes or no. Nah, bagaimana dengan question word? Question word plus have or has plus subject plus been plus verb ing. Contohnya, how long have we been living here? We have been living here since 1971. Or how long has she been studying? She has been studying for 2 hours. Nah, seperti itu. Kalau untuk question word who, itu who plus has plus been plus infinitive ing. Contohnya, who has been living here since 1971? Gitu ya. Jawabannya, we has been living here since 1971. Oke, nah ini penggunaan present perfect continuous tense. Umumnya digunakan untuk pertama menyatakan suatu perbuatan atau tindakan atau keadaan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan masih terjadi hingga saat ini dan juga pada waktu yang akan datang. Sekarang dan nanti itu masih berlangsung keadaannya. Keadaannya sudah berlangsung dari lampau. Contoh dalam kalimat, she has been working here for 5 years. Dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Sekarang masih bekerja dan masa yang akan datang masih bekerja. She has been working here for 5 years. Atau umumnya digunakan untuk nomor 2, menyatakan kelangsungan suatu kegiatan, tindakan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Tetapi di sini hanya ditekankan pada kelangsungan perbuatan atau keadaan tersebut pada waktu tertentu. Jadi waktunya yang ditekankan. Meskipun saat ini perbuatan atau keadaan tersebut tidak terjadi. Jadi waktu tertentu yang ditekankan. Contoh kalimat, she has been waiting for hours today. Dia telah menunggu selama berjam-jam hari ini. Nah, berjam-jam ini yang ditekankan pada tenses ini. Nah, sehingga beberapa kasus present perfect tense sama dengan present perfect continuous tense. Apa bedanya, Bu? Nah, perbedaannya ada pada penekanan suatu perbuatan atau keadaannya. Jadi penekanannya berbeda. Penekanannya atau fokusnya di mana? Titik fokusnya di mana? Kalau present perfect tense itu memfokuskan atau menitik beratkan pada hasil terlaksananya suatu perbuatan. Itu present perfect tense. Kalau present perfect continuous tense itu menekankan pada kelangsungan kegiatan tersebut. Jadi jangka waktunya. Waktunya kapan gitu ya. Sehingga
pada present perfect continuous tense itu tidak menggunakan kata keterangan waktu just, ever, never, dan finally. Contoh dalam kalimat agar lebih jelas, pada present perfect tense atau PPT, contoh kalimatnya, I have never gone to Jakarta. Saya belum pernah pergi ke Jakarta, artinya. Pada bentuk ini, waktu terjadinya peristiwa tidak penting. Nggak peduli tuh kapan pergi ke Jakartanya, ya. Tapi yang terpenting adalah kelangsungan peristiwa tersebut. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Orang tidak akan bertanya kapan ia pernah atau tidak pernah ke Jakarta. Tapi I have never gone. Intinya adalah never gone to Jakarta. I have never gone. Tapi kalau present perfect continuous tense, contohnya I have not. Jadi karena dia nggak pernah menggunakan never, ever, just, dan finally, maka I have not been going to Jakarta for 2 years. Nah, yang ditekankan di sini adalah for 2 years-nya, bukan saya tidak pergi ke Jakarta, tapi I have not been going to Jakarta for 2 years. Jadi yang ditekankan adalah si jangka waktunya. Informasi yang ingin disampaikan itu ada tentang waktunya, jangka waktunya untuk for 2 years-nya. Tapi kalau present perfect tense, info yang ingin disampaikan itu adalah si kejadiannya, hasil kejadiannya, atau hasil terlaksananya suatu perbuatan. Never gone to Jakartanya, tapi kalau PPCT, PPCT, atau Present Perfect Continuous Tense itu for 2 years-nya. Saya sudah tidak pergi ke Jakarta selama 2 tahun. Sehingga pada bentuk ini, jangka waktu terjadinya peristiwa itu sangat dipentingkan. Apabila hanya diucap, I haven't been going to Jakarta. Saya sudah tidak pergi ke Jakarta. Itu pasti orang akan bertanya, sudah berapa lama memang Anda tidak pergi ke sana, gitu ya. Maka yang perlu dipentingkan ada si for 2 years tadi. I haven't been going to Jakarta for 2 years. Seperti itu. Itu perbedaan antara present perfect tense dan present perfect continuous tense. Yang terfokus bahwa itu kejadian yang sudah terjadi di masa yang lampau, dan pada saat sekarang itu kejadian itu masih terjadi. Contohnya saya tidak pernah pergi ke Jakarta dan saya tidak pergi ke Jakarta itu sampai sekarang pun masih terjadi. Tapi yang membedakan kalau present perfect tense itu yang ditekankan ada si kejadiannya. Kalau present perfect continuous tense itu yang ditekankan adalah si jangka waktunya tadi. Itu yang membedakan antara present perfect tense dan present perfect continuous tense, ya. Nah, untuk time signal itu untuk present perfect continuous tense ada for 10 years, for 5 weeks, since, sejak, since 1971, since December 2019, lately, akhir-akhir ini, recently, baru-baru ini, long, lama, this week, minggu ini, the whole day, sepanjang hari ini, still, masih, anymore, tidak lagi, dan any longer, atau tidak lagi. Gitu ya. Oke, sekian kuliah present tense dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.